Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film agak jadul dengan judul Takar. Film yang dibintangi oleh Sunil Shetty. Film ini bercerita tentang seorang fotografer yang dijebak dan dituduh oleh seorang polisi yang terobsesi pada istrinya, yang membuatnya harus berada dalam jeruji besi. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan melawan polisi yang menangkapnya, dia pun belajar ilmu hukum dalam penjara dan keluar sebagai seorang pengacara. Namun sebelum menonton keseruan film ini, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi bos-bosku yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita tonton review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan tempe mendoan. Pada scene awal diperlihatkan dua kelompok mafia sedang bertransaksi narkoba di sebuah tempat yang dipimpin oleh Kali dan Raja Takur. Kali datang bersama seorang inspektur polisi yang bernama Da Costa yang diperankan oleh Nasruddin Shah yang Kali anggap sebagai partner bisnis kejahatannya. तुम्हारे दिलेरे की दाद देनी पड़ेगी काले सरकार. ठीक कह रहे हो तुम राजा ठाकुर, इंस्पेक्टर डिकोस्टा. Namun ketika sedang bertransaksi, mereka dikejutkan dengan kedatangan sekompi polisi yang sudah mengepung mereka atas perintah Da Costa. 26 लाख. Attention! पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है. Melihat itu, Kali pun kaget dan berkata pada Da Costa mengapa dia mengkhianatinya setelah mereka bekerja selama 7 tahun. Da Costa menjawab bahwa dia sudah bekerja sebagai polisi selama 17 tahun. Akhirnya kedua kelompok mafia tersebut tertangkap. 7 साल से तुम्हारे पेट का दोजख भर रहा हूं मैं. पुलिस 17 साल से. होल्ड योर फायर. शेर जेल में बूढ़ा हो जाएगा और दांत भी वहीं गिर जाएंगे. अरेस्ट दीस बास्टर्ड्स. याद रखना इंस्पेक्टर, मेरे हाथों से बचेगा नहीं तू. Keesokan harinya, Da Costa yang sedang berada di sebuah hotel bersama Dori, kekasih gelapnya, melihat seorang gadis cantik yang berada di pantai. Tertarik dengan kecantikan sang gadis, Da Costa pun memutuskan untuk mendekatinya. Gadis ini adalah Mohini yang diperankan oleh Sonali Bendre. Mohini adalah seorang model. Dia sedang melakukan sesi pemotretan bersama kekasihnya, yaitu Raffi Malhotra. Raffi yang diperankan oleh Sunil Shetty adalah seorang fotografer. Selesai melakukan pemotretan, mereka berdua pun pulang dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, Raffi menghentikan mobilnya dikarenakan Mohini ingin membeli es krim. Kedatangan Mohini yang berpenampilan seksi membuat sekelompok pemuda mendekatinya dan mengganggunya. Mendengar kata-kata tidak sopan membuat Mohini marah dan menampar salah satu dari mereka, membuat si pria membalas tamparan Mohini. Lalu datanglah Raffi yang habis pipis di WC umum. Raffi pun menghampiri Mohini dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Lalu Raffi pun menyuruh pada para preman tersebut untuk memilih mau pergi atau masuk rumah sakit. सीधे घर जाओगे या अस्पतालों को जाओगे? Raffi pun mengajar mereka satu persatu.
Kemudian di kantor polisi, komisaris memuji kehebatan Inspektur Da Costa dalam menangkap dua kelompok mafia di hadapan jajarannya. और ये सीखना चाहिए इंस्पेक्टर डिकोस्टा से। एक स्कूल खुल जाए तो 3 जेलें बंद हो जाए। Di waktu yang sama di rumah Raffi melangsungkan pertunangannya dengan Mohini dan tidak melewatkan kebahagiaan mereka dengan menyanyi. आँखों में बसे हो तुम, आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी, जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगा। तकदीर मेरी अब तो, तकदीर तुम्हारी है, ये चमकीले नैना क्या काम सितारों से, अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी, जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगा। Suatu hari Da Costa mendapat laporan dari seseorang bahwa akan ada transaksi barang haram oleh orang-orang dari luar kota yang akan dilakukan di tempat bernama Silver Badge dengan nomor 123. Mendengar itu, Da Costa langsung bergegas menuju TKP. Di sana di Silver Badge nomor 123 ternyata adalah tempat di mana Raffi tinggal. Di rumahnya, Raffi yang bosan karena sedang dipingit untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Mohini sedang bermain Nintendo. Da Costa yang sudah berada di balik pintu rumah Raffi mendengar suara tembakan yang berasal dari permainan tersebut. Lalu Da Costa masuk dengan mendobrak pintu rumah Raffi. Raffi yang terkejut kemudian terbangun dari duduknya dan menoleh ke arah pintu rumahnya. Melihat Raffi bangun dengan pistol di tangannya, Da Costa langsung menembak Raffi yang membuat Raffi tersungkur. Lalu Da Costa mendekati Raffi dan menyuruh asistennya untuk mencari kokain seperti apa yang dimaksudkan penelpon waktu itu. Menyadari bahwa dirinya salah sasaran, setelah melihat pistol yang dipegang Raffi ternyata hanya alat simulator dan tidak mendapatkan barbuk yang ia curigai, Da Costa pun pergi ke mobilnya untuk mengambil beberapa bungkus kokain yang nantinya akan digunakan sebagai alasan Da Costa menembak Raffi. वाह गुरु वाह, लेकिन इसका क्या होगा? Sebelum pergi, tak lupa Da Costa menaruh pistol sungguhan di tangan Raffi yang nantinya akan digunakan sebagai bukti bahwa Raffi telah melakukan perlawanan. Mohini yang sedang melakukan persiapan pernikahannya bergegas menuju rumah sakit setelah sang ibu mendapat telepon bahwa Raffi sedang berada di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter melarang Mohini menemui kekasihnya. Kemudian datanglah komisaris polisi untuk menginterogasi Raffi. Melihat kedatangan komisaris, Mohini pun menghampirinya bermaksud meminta izin untuk bertemu dengan Raffi. Tapi komisaris juga menolaknya dengan alasan Raffi yang tersangkut masalah hukum tidak bisa ditemui selama proses penyidikan. Mohini dan keluarganya yang terus memohon kemudian diizinkan untuk masuk menengok Raffi. मेरी बेटी को रवि से मिलने दीजिए। उसके होश आने के बाद उसने इसी का नाम लिया था। आप उससे मिलना चाहती हैं? यस सर। आइए मेरे साथ। Di dalam ruangan, Mohini pun langsung bertanya pada Raffi tentang apa yang terjadi. Raffi menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Hanya tiba-tiba saja ada seorang polisi yang menembaknya. Lalu komisaris yang berada di situ memotong pembicaraan mereka dengan berkata bahwa Raffi adalah seorang kriminal dan menyuruh Raffi untuk memberitahu untuk siapa ia bekerja dalam mengedarkan narkoba. Untuk itulah Inspektur Da Costa menembaknya, karena menurut komisaris Da Costa adalah polisi terbaik yang tidak akan pernah salah untuk bertindak. Mendengar itu, Raffi langsung mengatakan bahwa Da Costa telah melakukan kesalahan pertamanya. इंस्पेक्टर डिकोस्टा ने अगर पहले गोली न चलाई होती तो शायद वो तो, मगर इंस्पेक्टर डिकोस्टा कभी गलती नहीं। इंस्पेक्टर डिकोस्टा ने पहली गलती कर ली। Adu bacot antara Raffi dan komisaris dihentikan oleh dokter yang mengatakan pada komisaris bahwa ini adalah rumah sakit
Jadi komisaris tidak bisa terus mengganggu pasiennya. Sambil meninggalkan rumah sakit, komisaris akan memberikan kesempatan pada Raffi untuk mencari pengacara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. अदालत तुम्हारा इंतजार कर रही है। Mohini yang meyakini bahwa kekasihnya tidak bersalah terus menemui dan meyakini komisaris. Tapi komisaris hanya menjawab bahwa dia hanya bisa bersimpati pada kasus yang menimpa kekasih Mohini. माफ करना मदद नहीं कर सकता। मुलजिम रवि मल्होत्रा को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। Kemudian setelah sembuh, pengadilan memutuskan pada Raffi 4 tahun penjara. Sebelum diantar ke penjara, Mohini menemui Raffi untuk meminta Raffi memakaikan manggal sutra. Tapi Raffi menolak dan berkata karena hukuman 4 tahun penjara akan membuat Mohini merana dan berkarat menunggu kebebasannya. 4 साल जेल में रहने के बाद मैं क्या बनूंगा? तुम्हारी और मेरी कहानी यहीं खत्म हुई। Di dalam penjara, Raffi bertemu para bos mafia yang dijebloskan ke dalam penjara oleh Da Costa. Raffi yang merupakan anak baru mulai diospek oleh Raja Takur. Ketika Raffi ingin lewat, Raja Takur menghadangnya dan berkata bahwa Raffi yang merupakan junior harus mengikuti semua perintahnya. Raffi menolak dan mengatakan bahwa dia tidak ingin mengikuti perintah dari seorang penjahat. आज से तुम्हारी जिंदगी पर हमारा हुक्म चलेगा। मैं जानवरों के साथ शामिल होकर भी जानवर नहीं बनूंगा। Mendengar perkataan Raffi, anak buah Raja Takur mulai menyerang dengan pisaunya. Raffi yang tidak sadar dan mengetahui itu langsung terkapar dengan punggungnya yang terluka. Dalam penjara, Raffi mengatakan pada teman satu selnya untuk belajar ilmu hukum dan meminta komisaris mengirim buku-buku tentang hukum. Thank you, Commissioner. Thank you. मगर देने में आई हूँ। Raffi pun mulai mempelajari hukum dengan serius. Tapi tiba-tiba datanglah salah satu anak buah Raja Takur yang menyiramkan teh tarik pada Raffi yang membuat wajah dan bukunya basah. ले Lalu ketika waktunya para narapidana keluar dari selnya untuk melakukan aktivitas, Raffi mendatangi anak buah Raja Takur. Seperti layaknya kisah Ramayana, Raffi menggambar sebuah lingkaran di lantai dan berkata pada orang yang tadi telah menyiramnya dengan teh bahwa jika dia berada di dalam lingkaran maka dia akan selamat. Tapi jika dia berada di luar maka siapapun tak bisa menghalangi Raffi untuk menghajarnya. महफूज हो, दायरे से बाहर निकले खुदा भी नहीं बचा पाएगा। महफूज रहोगे। Setelah berhasil membuat anak buah Raja Takur tak berdaya, para gegeduk penjara mulai mendatangi selnya. Melihat kedatangan mereka, Raffi berkata bahwa dia menghajarnya karena dia tidak mau jika harus menjadi setan seperti apa yang mereka inginkan. Salah satu dari mereka menanyakan bahwa Raffi yang masuk penjara sudah membuktikan bahwa dia sama seperti mereka, yang kemudian menanyakan alasan yang membuat Raffi harus berada di sini. Raffi berkata bahwa dia telah dijebak oleh seorang polisi yang bernama Da Costa. Mendengar nama Da Costa membuat Kali dan Raja Takur menjadi geram. ये वही हरामजादा डिकोस्टा है और ना तुम जैसे मासूमों को बख्शती है।
Tapi Kali berkata bahwa cara Raffi yang ingin melawan DeCosta dengan belajar hukum tidak bisa dilakukan karena menurutnya ilmu tidak bisa dipakai untuk menghabisi seorang iblis seperti DeCosta. Raffi menjawab bahwa iblis bisa dimusnahkan dengan doa dan ilmu adalah doa baginya. Mendengar perkataan itu, Kalai meminta pada Raffi untuk membuktikan ucapannya dan membawa DeCosta ke dalam penjara. दिखा दे मुन्ना, अपना जादू मंत्र दिखा दे। Word. Di scene lain, Mohini yang sedang AFE diganggu oleh para preman kampung. Tapi seketika datanglah DeCosta dengan menunjukkan pistol di pinggangnya. Hal tersebut membuat para preman tersebut takut dan kabur. Disinilah mulai terjadi perkenalan DeCosta dengan Mohini. DeCosta yang sudah lama tertarik akan kecantikan Mohini ternyata sudah mengikuti Mohini dari rumahnya. Lalu DeCosta pun menawarkan untuk mengantarkan Mohini pulang. यही सोचकर तो आप यहाँ भी आई थी। आइए। Hari selanjutnya di dalam sel, Raffi mendapat dukungan dari Kali dan Raja Thakur dengan melayani Raffi untuk memberikan teh dan makanan ketika Raffi sedang belajar. Singkat cerita, 2,5 tahun telah berlalu. Di kantor polisi, komisaris memberikan sebuah surat kabar pada DeCosta yang memberitakan bahwa Raffi telah lulus dalam ujian menjadi pengacara dari dalam penjara. Namun sementara itu, DeCosta semakin dekat dengan Mohini yang terus saja berupaya menggombali Mohini. कितनी उदास हैं आपकी आंखें, लगता है अभी रो देंगी। कहानी अच्छा कहा, जरूर बताऊंगी। Beberapa hari kemudian, komisaris datang ke penjara untuk menemui Raffi dengan memberikan surat jawaban dari menteri atas permohonan Raffi untuk keringanan hukumannya. Raffi pun dibebaskan karena selain berkelakuan baik, dia berhasil mendapatkan predikat terbaik pada ujian kelulusannya menjadi pengacara dari dalam penjara. Kebebasan Raffi disambut Mohini yang ikut berada di sana, yang membuat nyanyian dan goyangan khas film India tak terelakkan. Esok harinya, DeCosta mendatangi rumah Mohini dengan berpakaian rapih dan membawa seikat bunga. Tapi ketika mendengar bahwa Mohini tidak berada di rumah karena sedang menikah, membuat DeCosta terkejut dan menjadi marah. DeCosta pun tancap gas untuk melihat pernikahan sang pujaan hatinya. Sesampainya di sana, DeCosta lebih terkejut lagi dan semakin marah ketika mengetahui laki-laki yang dianggap merebut pujaannya ternyata adalah Raffi. Malam harinya DeCosta membawa mobil sambil mabuk dengan ugal-ugalan karena dia tidak bisa membayangkan pada malam ini ada ritual belah duren di rumah Mohini, sang pujaannya. Pada pagi hari, Mohini meminta pada Raffi untuk melupakan masa lalunya dan pergi ke kota lain untuk sebuah pekerjaan sebagai penasehat hukum di sebuah perusahaan atas rekomendasi dari komisaris. Bermaksud agar Raffi bisa melupakan balas dendamnya pada DeCosta. Dengan berat hati dan cintanya pada sang istri, Raffi pun manut saja. तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर कमिश्नर साहब की सिफारिश से रवि 2.5 साल का ये ग्रहण के हमारी पूरी जिंदगी को खा जाएगा। प्लीज रवि। Namun baru saja Raffi mengiyakan kata-kata istrinya, tiba-tiba datanglah DeCosta dengan anak buahnya untuk menggeledah rumah Raffi dengan mengatakan pada Mohini bahwa penjahat akan tetap menjadi seorang penjahat. एक बार का मुजरिम कानून की नजर में मुजरिम ही रहता है।
Raffi yang menemui De Costa berkata bahwa De Costa telah menjadikannya seorang penjahat. Tapi kali ini yang De Costa hadapi adalah seorang pengacara yang siap melawannya. De Costa mengatakan bahwa dia akan terus menjadi bayang-bayangnya dan akan membuat Raffi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Raffi menjawab bahwa De Costa telah melupakan hukumnya sendiri sebagai seorang polisi dengan melakukan penggeledahan tanpa surat izin. बगैर वारंट दूसरी बार अंदर तुम्हारे इस अफसर के भी. Kata-kata itu membuat De Costa menodongkan pistolnya pada Raffi. Tapi Raffi tetap santuy dan mencoba menawarkan De Costa minum teh. Namun ketika De Costa ingin mengambil teh yang Raffi siapkan, Raffi menyingkirkannya dan mengusir De Costa dari rumahnya. आज तुमने अपनी कब्र खोद ली, तुम्हारी रूह भी दफना दी जाएंगी. Get lost! इससे पहले कि मैं get lost, you bastard! निकाल जाओ मेरे घर से ऐसे. Get lost! Raffi mulai mengikuti dan memata-matai gerak-gerik De Costa untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan dan keterlibatan De Costa dengan peredaran barang-barang terlarang. Kemudian di taman komisaris bertemu dengan De Costa. Komisaris mengatakan dan meminta agar De Costa tidak lagi mengganggu Raffi dan Mohini. De Costa menjawab bahwa dirinya yang polisi akan terus memantau Raffi yang mantan narapidana. सजायाफ्ता मुजरिमों से पुलिस मिलती रहती है. Kemudian di suatu tempat telah terjadi penculikan terhadap anak-anak. De Costa pun datang menemui komisaris yang sudah berada di TKP. De Costa bertanya pada komisaris kenapa pihak polisi tidak melakukan tindakan. Komisaris berkata bahwa para penculik menginginkan tebusan untuk pembebasan anak-anak tersebut. De Costa pun meminta izin agar dirinya diperbolehkan bertindak sambil menunggu datangnya uang tebusan. Komisaris menyetujuinya dan ikut pergi ke dalam bersama De Costa dengan masuk dari dua sisi yang berbeda. De Costa yang memang piawai dalam menangkap orang berhasil menembaki para penculik tersebut. Namun pada suatu saat De Costa lengah dan tidak tahu bahwa ada seorang penculik di belakangnya yang siap menembaknya. Namun De Costa diselamatkan oleh komisaris yang menembak sang penculik dari belakang. Tapi tiba-tiba keesokan harinya di surat kabar diberitakan bahwa komisaris telah tewas dalam kejadian baku tembak kemarin. काश उनकी जगह मैं मर गया होता. Mohini yang mendengar berita itu menangis dan berkata pada Raffi bahwa dia yakin komisaris telah tewas di tangan De Costa. Karena sebelum kejadian Mohini telah menceritakan dan membawa bukti-bukti dari Dori kekasih De Costa tentang kejahatan De Costa pada komisaris. कैसे मुझे धमकी दी थी. तुमने उस कातिल De Costa को खत्म कर दो. जमीन पे गाड़ दो उसे. Singkat cerita, Raffi yang juga seorang pengacara bisa membuktikan bahwa De Costa adalah orang yang telah menghabisi komisaris dengan membawa bukti-bukti foto yang ia ambil sendiri di TKP pada persidangan intern kepolisian. De Costa pun dipecat dari jabatannya dan mendapat tahanan luar dan dilarang untuk mendekati kediaman Raffi dan Mohini. इंस्पेक्टर डिकोस्टा को तब तक मुअत्तल किया जाता है कि वो मिस्टर रवि या उसके परिवार के किसी भी मेंबर के हाथ ये ट्रिब्यूनल आयात करता है. Beberapa hari kemudian Raffi mendapat tugas di luar kota yang menyebabkan ia harus meninggalkan Mohini sendirian di rumah. Keberangkatan Raffi dilaporkan oleh polisi bawahan De Costa dan melaporkannya. Mendengar kabar itu, De Costa langsung meluncur ke rumah Raffi dan menyuruh Mohini untuk menari seksi di hadapannya. De Costa yang sudah tidak tahan melihat goyangan Mohini mencoba menggoyangnya juga.
fair in love and war. Tapi tiba-tiba Mohini berteriak memanggil nama Raffi, yang seketika Raffi datang dari atap rumahnya. मेरी सुनो रवि, रवि don't do it please. Raffi yang ingin menghabisi DeCosta dengan pisau di tangannya kemudian dihalangi oleh Mohini. Jangan naik. Akhirnya Raffi berhasil memenuhi janjinya pada Kali dan Raja Thakur untuk mengirim DeCosta ke penjara. Di dalam penjara, DeCosta yang sudah ditunggu Kali dan Raja Thakur akhirnya bisa tidur dalam kubur. Cerita pun selesai.